Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Rara, duduk dulu, Ra. Ya Ibu, terima kasih. Habis dari MK apa, Ra? Tadi baru selesai pelajaran matematika, Bu. Siapa yang ngajar gurunya? Ibu Nisa. Ibu Nisa. Tadi sudah istirahat kah? Tadi Bu sudah sempat sarapan. Dan kebetulan karena ini tadi ada jam kos, jadi saya coba untuk menemui Ibu. Maksud dari kedatangan Rara ke sini ada perlu hal apa ya sama Ibu? Saya ingin sedikit sharing ke Ibu, mungkin sekalian untuk minta pendapat ke Ibu atau mungkin solusi. Jadi terkait manajemen waktu sih Bu, karena akhir-akhir ini tuh saya merasa manajemen waktu saya sangat buntu. Oke, sebelum kita melakukan sesi konseling ya namanya ini kalau kayak gini, nanti di sesi konseling ini kita akan melakukan sesi konseling selama 15-30 menit, yang dimana kalau sesi konseling ini belum selesai atau kita belum memecahkan masalah yang Rara hadapi sekarang, nanti kita bisa lanjutkan ke sesi kedua. Untuk sesi konseling juga, apa yang Rara sampaikan ke Ibu, hal-hal apa yang Rara sampaikan ke Ibu itu Ibu jaga kerahasiaannya. Jadi Rara jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan yang Rara hadapi sekarang. Jadi rahasia dan permasalahan yang Rara hadapi sekarang hanya kita berdua aja yang tahu. Oke, baik Ibu. Ya. Untuk permasalahannya kalau boleh tahu yang Rara hadapi sekarang itu apa ya? Oke, jadi seperti ini Bu, saya itu merasa manajemen waktu saya itu sangat-sangat buruk. Beberapa hari terakhir ini, mungkin beberapa minggu terakhir ini, saya itu sering terlambat masuk ke sekolah, terus juga mengerjakan tugas saya itu juga akhir-akhir ini saya tuh selalu mendekati deadline gitu loh Bu, baru saya kerjakan. Saya memang juga merasa akhir-akhir ini saya manajemen waktu saya itu dengan sangat-sangat buruk. Kalau boleh tahu kegiatan Rara selain sekolah itu apa ya? Biasa kan pulang sekolah itu jam 2 ya Bu. Iya. Nah, pulang dari sekolah jam 2 itu biasanya saya pergunakan lagi waktu saya untuk istirahat sebentar. Nah, istirahat sebentar. Nah, nanti di sore harinya itu saya melakukan kayak beres-beres rumah gitu Bu, cuci piring, nyapu, bersihin kamar. Terus di malam harinya itu saya itu biasanya ini sih Bu, lebih kayak kalau misalkan ada teman yang kayak ngajak jalan gitu, biasa saya jalan bersama teman-teman. Tapi itu tidak terlalu sering juga sih Bu. Ya biasa kalau di malam hari saya lebih menggunakan waktu ya untuk di rumah aja Bu, mungkin istirahat, mungkin bermain gadget juga, seperti itu. Jadi permasalahan Rara di sini kurang memanage waktu. Betul. Kemudian untuk hubungan Rara dengan orang tua itu bagaimana? Kalau hubungan saya dengan orang tua saya berjalan dengan baik aja Bu. Cuman memang kalau dari orang tua itu memang sangat membatasi saya ya Bu. Kalau kayak misalkan pulang malam itu biasa ya paling-paling jam 9:30 sudah harus pulang. Ya memang sebenarnya lebih kayak ditekan untuk belajar sih Bu, belajar. Maksudnya saya juga memang tidak banyak mengikuti kegiatan apapun karena memang dari orang tua sendiri pun juga tidak mengizinkan seperti itu. Untuk kurang memanage waktunya itu karena apa Rara bisa kurang memanage waktunya? Sebenarnya Bu, karena mungkin saya sering tidur agak larut malam ya Bu, karena sejujurnya saya tuh tipikal orang yang kalau sudah saya megang gadget tuh Bu, kadang suka sampai lupa waktu gitu Bu, kayak bisa kayak sampai jam berapa, jadi memang kadang suka kayak kelupaan waktu. Dan memang sebenarnya kalau untuk soal belajar ya saya tuh lebih banyak waktu main gadgetnya dibanding belajarnya sih Bu, gitu. Gitu. Jadi akhir-akhir ini Rara lebih banyak main gadgetnya daripada belajarnya. Untuk main
sih yang menyebabkan Rara itu sampai banyak makan waktu di gadget? Apakah emang, mohon maaf ya Ra, siapa tahu lagi kasmaran gitu, atau lagi ada siapa tahu lagi IG-nya lagi booming atau TikToknya, jadi makin gadgetnya tuh makin lama main gadgetnya. Oke, biasanya Bu, saya tuh kalau main gadget lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok sih Bu. Scroll TikToknya itu loh Bu, kadang kan suka kayak kebablasan, nge-scroll, ujung-ujung tau-tau sudah jam berapa gitu. Tapi kalau untuk main sosmed yang lain sih, main aja Bu, kayak mungkin kalau di IG paling cuma kayak lihat-lihat postingan-postingan, buka story-story, di WA pun juga paling cuma kayak chatan-chatan sama teman gitu. Cuman memang lebih banyak makan waktu pada saat main gadget itu ya main TikToknya itu sih Bu. TikToknya nggak tamat-tamat ya. Iya Bu, TikToknya nggak tamat-tamat. Oke. Api-api sih Bu juga. Biasa suka kirim api-api ke teman. Jadi kayak biasa tuh kalau buat video TikTok tuh kadang tuh kayak kalau ada sesuatu yang relate kirim ke teman. Itu kan kadang tuh kayak asik ya Bu. Jadi kayak kebablasan juga tuh. Oke. Tapi untuk tugas-tugasnya itu memang sengaja untuk tidak dikerjakan, atau Raranya yang lupa, atau Raranya yang ingat cuman nantilah. Nah ini nih Bu yang sebenarnya menjadi akar permasalahan itu, saya suka menunda-nunda tugas gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang belajar ya belajar aja, cuman kadang kalau ada tugas tuh suka ditunda kayak ya udah nanti aja lah. Nah nanti ketika pada saat sudah deadline-nya saya tuh baru yang panik gitu Bu, kalang kabut sendiri gitu. Kalang kabutnya ini Rara bakalan ngerjain atau nggak terkerja? Kalang kabutnya tuh saya bakal ngerjain tapi bakal ngeluh dulu gitu Bu, kayak aduh ini kayak gimana. Mungkin kalau tergantung dari soalnya sih Bu, kalau soalnya mungkin mudah aja ya saya mungkin bakal kayak ya panik tapi masih oke lah. Cuman kalau mungkin kayak soalnya kayak agak saya rumit, biasa tuh saya sudah bingung ini gimana gitu. Dengan Rara bermain gadget sampai larut malam itu, apakah ke sekolahnya itu terganggu? Kayak misalnya yang namanya orang tidurnya di atas jam 12 malam, 1, 2, 3, terus seterusnya, itu kan berpengaruh ke bangun paginya ya. Kalau Rara gimana? Kalau dari saya pribadi Bu, sebenarnya kalau dibilang terganggu itu enggak juga, karena kalau dibilang bangun pagi itu saya bangun aja. Cuman saya tuh selalu menyepelekan waktu gitu Bu, kayak yang oh nanti aja lah siap-siapnya main gadget lagi gitu nggak Bu. Jadi kayak kadang sudah kayak mungkin karena saya terlalu menyepelekan waktu, saya tuh merasa kayak oh mungkin kalau 30 menit siap-siap bisa lah. Tapi terkadang lewat dari situ, belum lagi kalau di jalan macet ujung-ujung lambat. Jadi saya mengerti permasalahan kamu sekarang, yang dimana kamu akhir-akhir ini kurang memanage waktu, banyak menghabiskan dan membuang-buang waktu di gadget, sehingga kamu lalai terhadap pekerjaan sekolah kamu. Tunggu deadline-nya baru kamu ingat, baru kamu kerjain. Nanti kalau tugasnya itu susah, kamu pusing sendiri karena kebingungan ini sudah mau dekat jam pengumpulannya, hari pengumpulannya, sedangkan kamu belum ngerjain. Kalau dari kamu sendiri, apakah nggak ada teman buat kayak ngajak kerja bareng? Kan katanya kamu tadi kalau malam kadang kalau diajak teman ikut jalan. Apakah kalau untuk teman yang kayak kita ngerjain tugas bareng yuk, kerkol yuk, kerjain tugas di rumah kamu yuk, kalau kayak gitu gimana? Oke, mungkin kalau untuk teman yang ngajak itu ada aja Bu. Cuman prepare kalau misalkan mereka ngajak kerkol, kayak namanya kerkol itu kan tugas bersama, ya pasti saya akan ayo gitu. Tapi kalau misalkan prepare kalau ngajak kerja tugas sendiri, biasanya saya mau. Tapi kadang kalau saya lagi kayak males untuk keluar rumah atau mungkin apa, biasa saya kayak yang mending ngerjain sendiri gitu Bu. Tapi ya itu saya selalu tunda, ya ujung-ujungnya keteteran sendiri kayak gitu. Dari permasalahan yang kamu ceritakan ini, kalau yang kamu dapat simpulkan dari permasalahan kamu ini, apakah kamu bisa memanage waktu kamu habis dari sini? Kayak kamu kan sudah sharing nih sama saya, kayak saya salahnya gimana, saya kurangnya gimana, apa yang kamu bisa ambil, apa yang kamu bisa simpulkan dari kayak hasil ini?
Sebenarnya terkait bagaimana masalah waktu manajemen saya yang kurang baik, yaitu sebenarnya saya yang selalu menumbuhkan kayak rasa malas gitu loh Bu di dalam diri saya, yang rasa malasnya itu kayak jauh lebih kuat gitu, dan lebih banyak untuk bermain gadget, lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan bermain gadget, sehingga menunda pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Jadi ya memang dapat saya simpulkan sebenarnya masalahnya memang ada dalam diri saya, karena dorongan dari rasa malas yang sangat kuat yang membuat saya tuh kayak melalaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan. Di sini kamu sudah mulai sadar kalau itu dari diri kamu sendiri. Nah, dari kamunya lagi, dari Raranya lagi, bagaimana Rara ini mendorong diri Rara sendiri. Selain diri Rara sendiri kan Rara juga punya orang tua juga bisa mendorong untuk membatasi waktu bermain gadget. Enggak apa-apa sih sebenarnya main gadget, cuman Rara perhatikan dulu tugas-tugas Rara ini sudah dikerjain semua enggak, PR apa yang belum dikerjain, pekerjaan rumah apa yang belum Rara selesaiin, seperti itu Rara. Oke, baik. Mungkin apa yang Ibu bilang juga itu benar, karena memang kurang manajemennya saya yang sangat buruk terkait waktu, sehingga saya juga banyak lalai lah dalam semuanya. Cuman yang saya sangat susah itu ini loh Bu, kayak melawan rasa malasnya ini, itu kayak aduh itu susah banget, kayak apa ya, kalau sudah sekalinya malas tuh bakal kebablasan malas gitu loh Bu. Kalau itu malas manusiawi ya, kadang juga ibu malas, kalau lagi malas-malasnya pasti malas. Tapi bagaimana Rara itu melawan rasa malas Rara? Rara pikirkan bagaimana kayak misalnya dengan Rara bermain gadget terus-terusan dengan tugas yang sangat bertumpuk, itu kedepannya itu gimana? Nanti misalnya Rara di sekolah, teman-teman pada ngumpulin tugas, Rara sendiri tidak mengumpulin tugas, resiko apa yang Rara dapatkan nanti di kelas, itu yang Rara pikirkan ke depannya. Kalau misalnya saya tanya, dengan Rara tidak mengumpulkan tugas, kira-kira apa resiko yang akan Rara dapatkan? Pasti Rara tahu kan itu. Nah, seperti itu Rara. Iya sih Bu, memang sejauh ini karena mungkin saya ngerjain tugasnya itu deadline tuh, hasilnya tuh juga kayak kurang maksimal sih Bu, sehingga berdampak di nilai saya kayak gitu. Nah, itu sekarang Rara mengerti bahwasannya dengan Rara menunda-nunda waktu, dengan Rara bermain gadget terus-terusan tanpa memikirkan tugas-tugas dan deadline tugasnya Rara, itu membuat Rara mengerjakan tugasnya itu tidak maksimal, dengan cara terburu-buru, panik. Itu kan membuat apa yang Rara kerjain itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu Rara. Iya Ibu, benar sekali. Saya juga sebenarnya sangat merasakan lah dampak yang akhir-akhir ini, karena sering memanage waktunya tuh kayak kurang baik gitu. Mungkin setelah dari sini saya akan coba lagi untuk lebih ke bagaimana introspeksi diri saya, melawan rasa malas saya, ya lebih kayak memikirkan sih dampak yang bakal berlangsung seterusnya itu seperti apa ketika saya akan di posisi seperti ini terus. Alhamdulillah, sekarang Rara sudah mengerti dan sudah terbuka hatinya bagaimana kedepannya dengan Rara seperti ini, resiko kedepannya seperti apa. Sekarang Rara sudah tahu, Rara sudah paham. Dari hasil sesi konseling ini, apakah Rara sudah menemukan yang mengganjal di hati Rara atau bagaimana Rara? Sebenarnya dengan sesi konseling bersama Ibu ini saya jauh lebih lega gitu, karena juga motivasi dorongan yang Ibu berikan tuh juga sangat membuka hati saya gitu loh. Saya juga jauh lebih berpikir lagi untuk kedepannya seperti apa, terus kayak konsekuensi yang akan saya dapatkan seperti apa ketika saya akan berada di posisi yang sama terus tanpa adanya perubahan seperti itu. Alhamdulillah ya Rara, akhirnya Rara bisa terbuka. Jadi habis ini ada MK apa lagi? Habis ini karena tadi ini sebenarnya jam kos, untuk jam ini selanjutnya itu ada MK Bahasa Indonesia Bu. Oke. Ini kan jamnya sudah mau selesai.
dari hasil sesi konseling ini apakah Rara sudah menemukan titik terangnya, apa mau dilanjut nanti sesi kedua? Oke, untuk ini alhamdulillahnya saya sudah menemukan titik terang apa yang harus saya lakukan, terus kayak kesadaran dari dalam diri saya, dan saya rasa juga mungkin untuk sesi konseling saat ini sudah sangat cukup Bu, karena sudah sangat membantu saya. Oh, baik. Terima kasih ya Rara, Rara sudah mempercayai Ibu untuk menjadi konselor. Oke, baik, saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah mau untuk meluangkan waktunya mendengarkan cerita-cerita saya, yang sudah mau menjadi pendengar yang baik, yang mau untuk membantu saya dalam mendorong diri saya untuk menghilangkan rasa malas ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang Ibu berikan. Sama-sama Rara. Baik Ibu, sebelumnya saya mau kembali ke kelas dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.